Halo Sobat Bola Bocor, Indonesia dipastikan masuk dan akan bersaing dengan negara-negara elit sepak bola Asia setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan skor 2-0 dan memastikan diri lolos ke putaran ketiga, dan tentunya akan bersaing dengan negara-negara besar sepak bolanya di Asia termasuk Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Qatar, dan lain sebagainya teman-teman. Dan tentunya pintu ke Piala Dunia tentunya semakin dekat untuk timnas Indonesia. Tapi tentunya akan semakin sulit juga untuk timnas Indonesia untuk mendekati pintu Piala Dunia. Karena di putaran ketiga ini ya seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa di sini merupakan negara-negara elit sepak bola Asia teman-teman. Dan kita untuk pertama kalinya lolos ke putaran ketiga. Jadi ya Sinteyong bersama timnas Indonesia tentunya lagi-lagi membuat histori buat timnas Indonesia karena berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga. Dan tentunya semuanya menjadi full senyum, supporter timnas Indonesia full senyum, masyarakat Indonesia yang pencinta sepak bola full senyum, Pak Erik full senyum, Sinteyong juga tentunya full senyum, meskipun timnas Indonesia hanya mampu mencetakkan 2 gol. Dan Sinteyong mengatakan bahwa lini depan dari timnas Indonesia perlu membuat dirinya ya semakin berkembang, karena kalau tidak tentunya Sinteyong terus membuka diri untuk pemain-pemain baru di lini depan buat timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia akan bersaing dengan negara-negara yang tentunya merupakan langganan Piala Dunia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Qatar. Ya, ini akan menjadi perjalanan yang menarik untuk timnas Indonesia, dan tentunya pasukan dari Sinteyong ini masih bisa berkembang sebelum turnamen atau putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dimulai di bulan September. Dan untuk yang lebih awal kita akan melihat siapa-siapa yang akan menjadi calon lawan dari timnas Indonesia yang akan diundi pada tanggal 27 Juni nanti di Malaysia di kantor AFC teman-teman. Ya, kita akan menantikan ini siapa yang akan menjadi calon lawan dari timnas Indonesia dari negara mana, karena tentunya kita tahu sendiri timnas Indonesia berada di pot 6 teman-teman, karena ini pembagiannya sebagai ranking FIFA. Ranking FIFA timnas Indonesia salah satu yang terendah di putaran ketiga ini. Dan yang paling terendah kalau tidak salah adalah Kuwait yang mengoleksi ranking FIFA dari 139. Kita berada di 133 apa 34 teman-teman. Saya tidak memperhatikan lagi rankingnya karena kita tahu sendiri kita tidak berbicara ranking lagi. Kalau melihat permainan dari timnas Indonesia ya memang levelnya udah bisa dikatakan udah level Asia. Tapi tentunya sekali lagi kalau kita ingin terus berada di level Asia, tentunya kita harus terus berkembang, terus meningkatkan permainan kita, terus bisa berkompetisi di Piala Asia, sehingga kita bisa dikatakan bahwa level dari timnas Indonesia udah masuk level Asia. Tidak mudah, tapi tentunya timnas Indonesia berprogres menuju ke arah level Asia. Tentunya untuk pertandingan atau di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini kita akan melihat timnas Indonesia sebagai wakil satu-satunya Asia Tenggara mengikuti langkah sebelumnya dari Asia Tenggara lainnya, negara Asia Tenggara lainnya yaitu Thailand pada tahun 2018 dan Vietnam pada tahun 2022. Tapi tentunya saya berharap tidak mengikuti langkah dari negara ini untuk tidak masuk ke kompetisi Piala Dunia yang sebenarnya teman-teman. Saya ingin terus Indonesia terus melaju. Karena melihat dari pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia ini atau melihat permainan timnas Indonesia, saya merasa timnas Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara Asia lainnya, maksud saya teman-teman. Seperti Jepang, Iran, Irak. Kita melawan Irak kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau penyelesaian kita bagus di babak pertama ya mungkin
kita bisa menciptakan 3 gol ke gawang Irak. Tapi lagi-lagi lini depan kita yang masih menjadi PR sampai saat ini, sampai melawan timnas Filipina juga masih terjadi, dan itu yang harus diperbaiki oleh Coach Sinteyong. Tentunya kita membutuhkan striker yang benar-benar finisher, yang bisa menciptakan malapetaka di depan gawang lawan dari timnas Indonesia. Karena untuk saat ini kita memiliki striker muda seperti Rafael Curik, Ramadan Sananta, dan bergabungnya Ratna Oratmangun meskipun bukan striker murni, tapi ya masih belum mendapatkan hasil yang diinginkan tentunya oleh Coach Sinteyong. Belum maksimal di lini depan, sehingga pertandingan melawan timnas Filipina kemarin banyak peluang-peluang yang didapat oleh timnas Indonesia, tapi lagi-lagi Tom Haye merupakan salah satu pemain tengah yang sangat bagus, yang sangat yang sangat progresif di lini tengah timnas Indonesia ya. Dialah yang menjadi pemecah kebuntuan timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Filipina. Dan gol kedua timnas Indonesia tercipta pada set piece yang dilakukan oleh Nathan Choaon, sehingga Rizky Ridho menjadi pemain lini belakang timnas Indonesia mencetak gol kedua ke gawang timnas Filipina. Lagi-lagi di mana lini depan dari timnas Indonesia, sehingga pemain-pemain dari lini belakang dan lini tengah yang mampu menciptakan gol ke gawang timnas Filipina. Secara keseluruhan timnas Indonesia udah bermain bagus, tapi ya lini depan yang harus dibenahi ini benar-benar menjadi masalah serius yang harus segera diperbaiki oleh Coach Shin jika ingin terus bersaing dengan negara-negara top yang ada di Asia nanti, yang tentunya akan menjadi lawan dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Karena peluangnya sangat besar untuk lolos. Kalau kita tidak bisa lolos di putaran ketiga ini, tentunya kita berharap di round berikutnya, karena di putaran ketiga ini dari pemuncak klasemen dan runner up udah dipastikan untuk lolos dan bermain di Piala Dunia. Nanti ada lagi pembagiannya teman-teman. Di round ketiga yang ada di urutan 3-4 masih akan bermain dan bersaing untuk memperebutkan tempat lagi untuk bermain di Piala Dunia. Terus ada lagi setelah itu masih ada lagi laga playoff-nya yang akan bersaing dengan negara-negara atau wakil-wakil dari Afrika, CONCACAF, dan ya Indonesia tentunya punya peluang tersendiri di sini. Tapi tentunya Coach Shin wajib membenahi apa yang harus dibenahi di dalam skuad timnas Indonesia. Kalau kita melawan tim-tim dari Asia Tenggara, contohnya Vietnam yang dulu sangat sulit kita kalahkan. Kalau kita mendengar timnas Vietnam, tentunya sebagai pendukung saya pribadi ya udah deg-degan duluan bahwa apakah timnas Indonesia mampu mengalahkan timnas Vietnam. Begitupun dengan ketika timnas Indonesia akan menghadapi timnas Thailand, kita juga tentunya deg-degan, mampu nggak sih timnas Indonesia mengalahkan timnas Thailand di pertandingan nanti. Begitupun dengan timnas Malaysia yang juga merupakan lawan terberat timnas Indonesia. Tapi saat ini mau Vietnam, mau Thailand, mau Malaysia, ini bukan sombong teman-teman, tapi timnas Indonesia udah membuktikan bahwa melawan 2 kali timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, 1 kali di turnamen Piala Asia, kita mampu mengalahkan Vietnam dengan 3 laga berturut-turut. Jadi ya bisa dibilang timnas Indonesia saat ini berada di jalur yang tepat, di jalur yang benar untuk terus melaju di kualifikasi Piala Dunia ini. Tapi lagi-lagi tentunya masih ada beberapa yang harus diperbaiki oleh Coach Shin untuk membuat skuadnya semakin solid, semakin berkembang, semakin meningkat, dan bisa bersaing dengan negara-negara top yang ada di Asia nanti akan menjadi calon lawan dari timnas Indonesia di putaran ketiga. Dan tentunya kita berdoa yang terbaik untuk timnas Indonesia dan skuadnya, dan mudah-mudahan Coach Sinteyong masih bisa meningkatkan kapasitas dari pemain-pemain timnas Indonesia dan bisa menemukan apa yang menjadi masalah dalam
skuad timnas Indonesia, terutama lini depan. Kalau lini belakang ya masih bisa lah dikatakan udah baik. Lini tengah pun tentunya juga sangat baik. Di sisi kiri pun persaingannya juga udah sangat baik. Di sisi kanan yang memang masih menjadi ya masih tipis-tipis lah di sini persaingannya, bukan sangat ketat. Di situ kan ada Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Yaakob Sayuri. Jadi kemungkinan kalau Sinteyong ingin menambah pemain-pemain timnas Indonesia dan dari diaspora kita, tentunya masih terbuka, apalagi di lini depan yang kita tahu sendiri masih kurang tajam teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang dibutuhkan oleh Coach Shin, begitupun dengan PSSI juga terus bekerja untuk membuat timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini teman-teman. Apalagi kalau kita mampu lolos langsung nanti di round ketiga ini di kualifikasi Piala Dunia kali ini, tentunya ini bukan mustahil karena kita saat ini udah berada di round 3 teman-teman. Jadi ya kita punya peluang itu untuk melaju melalui putaran round ketiga ini. Tapi kalau memang belum rezekinya di situ, ya masih ada yang dari 3-4-nya. Jadi banyak peluang yang harus dimaksimalkan oleh timnas Indonesia bersama Coach Shin. Tapi tentunya kita bersaing dulu di round ketiga ini untuk mendapatkan satu tempat ke Piala Dunia. Dan setelah itu kalau memang kita masih belum dapat tempat di sini, ya kita berusaha lagi di bawahnya yang dari 3-4-nya teman-teman. Setelah itu kita berusaha lagi di playoff-nya. Ini tentunya sulit tapi bukan tidak mungkin teman-teman. Jadi berdoa dan berikan dukungan kepada para pemain-pemain timnas, bukan lagi memberikan hujatan, kritik yang tidak benar, kritik yang benar-benar membuat pemain timnas Indonesia risih dengan komentar-komentar yang ada di kolom komentar sosial media para pemain-pemain timnas. Terus berikan dukungan yang positif dan berdoa supaya kita bisa melihat timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.